Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi pembelajaran balaghah yang berjudul ilmu ma'ani dan ruang lingkup. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan ilmu ma'ani, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa saja yang harus dipelajari dalam ilmu balaghah. Di mana ilmu balaghah itu mempelajari 3 dari cabang ilmu balaghah. Yang pertama ada namanya ilmu ma'ani, yang kedua namanya ilmu badi', dan ketiga ilmu bayan. Dan kita lebih memfokuskan kepada mempelajari ilmu ma'ani. Dimana di sini ilmu ma'ani terlebih dahulu kita harus mengetahui definisi. Yang pertama itu definisi secara bahasa dan juga secara istilah. Yang secara bahasa, al-ma'ani bentuk jamak dari kata makna yang artinya tujuan ataupun pengertian. Sedangkan secara istilah, ilmu ma'ani yaitu usulun wa qawaida yu'rafu biha ahwalul kalamil arabi allati yakunu biha mutabiqan li muqtadal hali. Yang artinya ilmu yang mempelajari tentang bentuk perkataan bahasa Arab sesuai dengan tuntunan situasi dan juga kondisi. Yang pertama di sini ada kalam khabari, di mana kalam khabari ini merupakan suatu kalam berita. Secara balaghah diartikan suatu ungkapan yang bisa dinilai ungkapan tersebut. Jadi ungkapan tersebut bisa diidentifikasi benar atau bohongnya, itu bisa dinilai. Itu kalam khabari, beritanya benar atau tidaknya itu bisa dinilai, bisa diprediksi apakah itu bohong ataupun itu benar. Contohnya seperti inna abaka lamaridun. Seperti itu, bahwasanya sesungguhnya ayahmu itu sedang sakit. Itu termasuk dari kalimat kalam khabari. Selanjutnya kalam insya'i. Kalam insya'i ini kebalikan dari kalam khabari. Kalam insya'i yaitu suatu berita yang tidak dapat dinilai benar atau bohongnya. Itu tidak dapat dinilai, tidak bisa dijudge, tidak bisa diprediksi benar atau salahnya. Seperti kalimat istifham, kalimat amr, dan kalimat nahi itu tidak bisa diprediksi benar atau salahnya, yang dimana itu disebut dengan kalam insya'i. Seperti contoh madza taf'al, dimana kita tidak bisa memvonis apakah perkataan dari mukhatab itu benar atau tidak, itu tidak bisa diprediksi. Seperti itu. Ruang lingkup yang kedua yaitu musnad dan musnad ilaih, di mana musnad di sini di dalam jumlah ismiyah itu dikenal dengan mubtada, dan di dalam jumlah fi'liyah dikenal dengan fa'il. Sedangkan musnad ilaih itu di dalam jumlah ismiyah dikenal dengan khobar, sedangkan di dalam jumlah fi'liyah itu dikenal dengan fi'il. Di mana musnad ini bisa disebut juga sebagai perbuatan yang disandarkan. Sedangkan musnad ilaih itu tempat disandarkannya perbuatan. Itu kata-kata yang dinisbatkan kepadanya suatu hukum, pekerjaan ataupun keadaan. Jadi di sini contohnya itu ada Muhammad qaimun dan juga ada qaimun Muhammad. Di mana di sini Muhammad itu sebagai musnad ilaih dan qaimun ia sebagai musnad. Ini yang ketiga itu ada namanya ijaz, musawwah, dan juga itnab. Di sini ijaz, yang pertama ijaz yaitu kalimat yang ringkas ataupun kalimat simple tapi maknanya luas. Itu definisi dari ijaz sendiri. Seperti contoh di dalam balaghah itu Al-A'raf ayat 4 yang mana berbunyi ala lahul khalqu wal amru, yang artinya ketahuilah bahwa milik Allah lah segala penciptaan dan segala urusan. Sedikit saya jelaskan dari surah Al-A'raf ayat 4, di mana keterangannya kalimat al-amr yang ala lahul khalqu wal amru itu katanya sedikit tetapi maknanya luas. Kata dari al-amru itu katanya sedikit tapi mempunyai makna yang sangat luas ataupun umum. Artinya segala urusan apapun yang berkaitan dengan penciptaan makhluk, kematian, senang, sedih, itu termasuk dalam kalimat tersebut, kalimat al-amru. Jadi maknanya luas. Itu yang disebut dengan ijaz. Musawwah seperti apa? Musawwah itu di sini definisinya sendiri itu jumlah kata dalam sebuah ungkapan dengan makna yang sebanding. Jadi
maknanya dan juga katanya itu sebanding. Itu merupakan definisi dari musawwa. Jadi bisa dikatakan musawwa ini ungkapan yang setara. Contohnya man kafara fa alaihi kufruh. Yang artinya barang siapa yang kafir maka ia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya. Dimana saya jelaskan sedikit dari musawwa, dari man kafara fa alaihi kufruh, bahwasannya pengungkapan kalimat ini maknanya sesuai dengan banyaknya kata. Dan kata ini sesuai dengan luasnya makna, itu yang disebut dengan musawwa. Sebaliknya itnab, itnab kebalikan dari ijaz, di mana itnab ini panjang ungkapannya tapi maknanya sempit, maknanya sedikit. Contohnya seperti apa? Di sini saya contohkan, qala rabbi inni wa hanal azmu minni washta'ala ra'su syai'a. Selanjutnya ada al-qasar, di mana definisi al-qasar sendiri yaitu uslub yang membahas tentang pengkhususan. Contohnya seperti apa? Di sini saya mencontohkan surah Al-Fatihah ayat 5 yang mana berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di mana di sini hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Bagaimana penjelasannya? Di sini saya jelaskan sedikit bahwasannya kenapa harus ada hanya iyyaka na'budu, hanya kepadamu. Mengapa harus ada kata hanya? Padahal dalam bahasa Arab tidak ada kata hanya. Karena karena apa? Karena ada yang namanya qasar, yaitu pengkhususan. Dimana dihalukan ma'mul terlebih dahulu daripada yang lain. Jadi yang seharusnya iyyaka na'budu tapi harus maf'ulnya didahului. Jadi iyyaka